kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan latihan soal tentang regresi linier. Nah, di sini ada tabel. Tabel tersebut menginformasikan bahwa ada sekitar 12 siswa dengan rata-rata waktu yang digunakan dalam menggunakan media sosialnya. Jadi ini adalah waktu ketika dia menggunakan media sosial. Kemudian ini adalah dampak efek dari penggunaan media sosialnya. Jadi nilainya itu sekitar segitu. Jadi kalau ada anak menggunakan sosial media sekitar 4,4 jam, dia bisa mencapai nilai 81. Tapi kalau misalkan waktunya 6,2 jam, dia nilainya semakin berkurang. Jadi cuma bisa mencapai 55 dan seterusnya. Nah, kita disuruh membuat soal pertama adalah diagram pencar. Yang pertama, buat diagram pencar. Kita harus tentukan dulu nih sumbu X sama sumbu Y-nya. Kemudian kalau kalian mengerjakan harusnya menggunakan penggaris ya, jadi bisa terukur. Nah, di sini kita tidak menggunakan penggaris. Jadi kita harus menentukan mana sumbu X, mana sumbu Y. Ingat, untuk sumbu X itu yang mana? Antara dependent sama independent. Jadi yang variabel yang bergantung itu kira-kira nilai atau waktunya. Yang independent atau yang tidak bergantung itu kan yang di sumbu X ya. Jadi sumbu X itu yang variabel tidak bergantung, sedangkan yang sumbu Y-nya itu yang variabel bergantung atau dependent. Nah, kalau secara logika nilainya kan bergantung dari waktu dia nonton, ya kan? Benar nggak? Berarti nanti yang sumbu Y itu adalah nilai, sedangkan yang X-nya itu waktu. Ini adalah independent, sedangkan nilainya itu dependent. Nah, setelah itu barulah kalian coba mulai plotkan. Misalkan waktunya 4,4 jam. Anggaplah 4,4 jam itu di sini. Sebentar. Kita bisa ambil di sini 4,4. Itu nilainya 81. Nilai 81 anggaplah di sini. Berarti nanti titiknya sekitar di sini. Kemudian 6,2 nilainya 55. Berarti di sekitar di sini. Lalu 4,2 di sini ya, 4,2 nilainya 78. Anggaplah di sini 78. Berarti sekitar di sini. Kemudian 1,6 nilainya 92. Berarti di sini. Kemudian 4,7 anggaplah di sini. Nilainya 68. Di sini ya. 68. 5,4 nilainya 55. Oke. Kemudian 1,3 nilainya adalah 90. Kemudian 2,1 nilainya 82. Kemudian 6,1 sini 67. Oke. Terus 3,3 anggaplah di sini 72. Sekitar di sini. 4,4 68. 3,5 84. Oke, setelah kalian plotkan, kalian sudah dapat diagram pencarnya. Selanjutnya, pertanyaan kedua itu adakah hubungan liniernya? Nah, jadi hubungan linier itu maksudnya trennya.
apakah terlihat kayak misalkan bisa membentuk tren seperti ini atau membentuk tren seperti ini atau bahkan kebalikannya. Nah, intinya itu ada trennya. Nah, kalau kalian lihat di sini, semakin ke kanan waktunya atau semakin lama waktunya, itu nilainya di sini akan cenderung semakin kecil, ya kan? Jadi kalau kalian mau buat trennya itu jadi seperti ini. Sehingga kita bisa menjawab bahwa untuk soal ini itu mereka saling berhubungan antara waktu dengan nilai sekolahnya atau dengan nilainya. Jadi ada hubungannya atau ada hubungan linier. Kita coba jawab. Jadi ada hubungan linier. Selanjutnya, soal ketiga kita disuruh menentukan garis regresinya. Ingat, untuk mencari garis persamaan regresinya itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama, kita harus mencari nilai rata-rata X dan nilai rata-rata Y-nya. Masih ingat cara mencari nilai rata-rata X dan Y itu bagaimana? Kita coba untuk mencari rata-rata X itu kita jumlahkan semua nilai X. Nilai X tadi yang waktu atau yang nilai? Iya, yang waktu. Jadi kita tulis dulu waktu-waktunya, kita kumpulkan 4,4 ditambah 6,2 ditambah 4,2 ditambah 1,6 ditambah 4,7 ditambah 5,4 ditambah 1,3 ditambah 2,1 ditambah 6,1 ditambah 3,3 ditambah 4,4 ditambah 3,5. Kemudian kita bagi dengan jumlahnya data. Jumlahnya data ada berapa? Tadi kan dikatakan di awal bahwa ada 12 siswa SMA. Berarti jumlah datanya itu ada 12. Sekarang kita coba hitung. 4,4 kita tambahkan dengan 6,2 itu adalah 10,6. Kita tambahkan lagi 4,2 jadi 14,8. Kita tambahkan 1,6 lagi jadi 19,4. Kita tambahkan 4,7 jadi 24,1. Kita tambahkan terus ya semuanya. Maka didapatkan 50,2. Lalu langsung saja kita bagi dengan 12. Kita bagi dengan 12 maka akan didapatkan 4,183 atau 4,2. Oke, maaf ada kurang teliti. Sebentar, ini tadi barusan kita cek ulang. Hasilnya adalah 47,2. Kemudian kita langsung bagi aja dengan 12, maka didapatkan 3,9. Oke, jadi kita udah dapat nilai rata-rata dari X-nya. Sekarang kita hitung nilai rata-rata dari Y-nya. Caranya masih sama. Kita jumlahkan semua nilai Y kemudian bagi 12. Maka totalnya adalah 892. Kita bagi dengan 12 didapatkan 74,3. 74,3. Oke, jadi tahap pertama kita sudah mencari X bar sama Y bar. Kemudian untuk tahap kedua